warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh-soleha kelas 2? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat belajarnya. Meskipun pembelajaran kita yaitu dengan pembelajaran jarak jauh. Anak-anak soleh-soleha kelas 2 bertemu lagi dengan Bu En. Bu En akan menjelaskan materi tematik tema 2F. Materi pembelajaran yang akan Bu En bahas yaitu ada 5 materi pembelajaran yang akan Bu En bahas. Yang pertama adalah tanda baca titik. Yang kedua, tanda baca koma. Yang ketiga, tanda baca tanya. Yang keempat, tanda baca seru. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu penulisan tegak bersambung. Baik anak-anak soleh-soleha kelas 2, Bu En akan membahas yang pertama, yaitu tanda baca titik. Nah, tanda baca titik ini mempunyai fungsi dan pemakaian tanda baca titik untuk mengakhiri kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Nah, contohnya apa? Contoh kalimat tanda baca titik yaitu hewan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Nah, di dalam kalimat ini, di akhir kalimat, maka diberi tanda baca titik. Yang kedua, Bu En akan membahas tanda baca koma. Nah, tanda baca koma itu mempunyai 2 fungsi. Fungsinya apa saja tanda baca koma? Yang pertama adalah perincian. Nah, contoh tanda baca koma dengan fungsi perincian, contohnya pisang, rambutan, mangga, apel dijual di pasar Ciputat. Nah, di kalimat tadi yang Bu En bacakan, yaitu tanda baca koma di sini menjelaskan perincian, di mana perincian dari kalimat yang tadi Bu En baca itu menunjukkan buah-buahan yang dijual di pasar Ciputat. Yang kedua, fungsi kedua tanda baca koma yaitu digunakan untuk memisahkan ungkapan perasaan. Ya, seperti apa ungkapan perasaan itu? Ada oh, wah, ya, aduh, kasihan, amboy. Nah, contoh nih ya. Contoh dengan menggunakan fungsi yang kedua yaitu memisahkan ungkapan perasaan. Contohnya, wah, bagus sekali warna burung itu. Nah, di sini di kalimat tersebut, wah, nah itu diberi tanda koma dan di akhir kalimat diberi tanda baca seru, ya. Terus yang ketiga yaitu Bu En akan menjelaskan tanda baca tanya. Tanda baca tanya selalu dipakai pada setiap akhir kalimat tanya. Ya, contohnya, apa yang dimaksud dengan hewan ternak? Nah, di akhir kalimat diberi tanda baca koma. Jadi harus diawali dengan kata tanya. Kata tanya itu kan Bu En udah pernah menjelaskan ya. Kata tanya itu ada apa, mengapa, bagaimana, di mana, siapa. Itu ya, itu adalah kalimat yaitu kata tanya. Nah, di sini jadi di belakang kalimat kata tanya yaitu harus diberi tanda bacanya itu tanya. Karena di depannya ada kata tanya. Kata tanya tadi apa? Yang Bu En jelaskan yaitu kata tanyanya adalah apa. Ya. Nah, di sini apa yang biasa digunakan untuk kalimat tanya? Yaitu jadi ada kata tanya dari kata apa.
Makanya di akhir kalimatnya itu harus diberi tanda baca tanya. Selanjutnya Bu En akan menjelaskan tanda baca seru. Nah, tanda baca seru dipakai perintah. Nah, di sini kata ajakan itu Bu En udah pernah dibahas waktu di semester 2 ya. Di semester 1. Maaf, di semester 1 ya. Di semester 1 sudah pernah dibahas tentang kalimat ajakan. Nah, kalimat ajakan itu yaitu di akhir tanda bacaan itu diberi tanda baca seru ya. Jadi, nah kalimat seru itu berfungsi untuk yang pertama, sesudah kalimat ungkapan. Contohnya, aduh, sungai itu penuh sampah dan bau. Nah, itu di akhir kalimatnya diberi tanda baca seru ya. Yang kedua, pernyataan seruan atau perintah yang berada di belakang kalimat. Nah, jadi di sini pernyataan seruan, yang kedua adalah pernyataan seruan atau perintah belakang kalimat. Contohnya, tinggalkan tempat itu. Atau misalkan, tinggalkan tempat ini. Nah, di akhir kalimatnya diberi tanda baca seru. Nah, kalimat di atas, kalimat yang ini, yang tadi Bu En bacakan, tinggalkan tempat ini, maka itu menunjukkan kalimat perintah atau seruan kepada orang untuk meninggalkan tempat ini. Nah, di akhir kalimatnya diberi tanda baca seru. Nah, yang terakhir Bu En akan menjelaskan tentang contoh huruf tegak bersambung. Nah, di sini di dalam tegak bersambung ini kalian harus ingat ya, waktu kelas 1 kalian sudah pernah belajar bagaimana cara menulis tegak bersambung. Nah, untuk menulis tegak bersambung ingat, itu kan ada garis 5 ya. Nah, memulai penulisannya itu di baris yang ketiga. Itu ya, jadi memulainya itu di baris yang ketiga. Nah, anak-anak soleh-soleha kelas 2, di sini Bu En akan memberikan contoh menulis tegak bersambung dengan menggunakan tanda baca titik, tanda baca koma, tanda baca seru, dan yang terakhir yaitu tanda baca tanya. Sesuai yang tadi Bu En bahas. Karena tadi Bu En membahas tanda baca, tapi yang Bu En bahas tanda bacanya itu 4, yaitu tanda baca titik, tanda baca koma, tanda baca seru, dan tanda baca tanya. Nah, sekarang Bu En akan menuliskan kalimat yang menggunakan tanda baca titik. Sekarang Bu En akan menulis kalimat tegak bersambung yaitu dengan tanda baca titik ya. Nah, ingat ya anak-anak soleh-soleha kelas 2, di kelas 1 kalian pernah belajar cara menulis tegak bersambung yang di garis 5. Nah, ini kita tandain dulu ya. Ketika kita menulis tegak bersambung, yaitu dimulai dari baris ketiga, hitungnya dari paling atas ya, kotak paling atas. 1, 2, 3, kita tandain dulu ya. Nih, 1, 2, 3. Nih, tandain dulu, dititikin dulu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, sekarang yang pertama Bu En akan memberikan contoh kalimat tegak bersambung dengan tanda baca titik. Kalimatnya yaitu bebek mempunyai 2 kaki. Ingat ya, bebek itu di awal kalimat. Maka ketika di awal kalimat hurufnya yaitu huruf kapital. Bebek ini 3 kolom ya, 3 baris ya, 3 baris. Ini yang 3 baris ya. Bebek. Nih ya, bebek mempunyai ini buntutnya ini 2 baris ya, nih ini ya, bulatan ini yang paling bawah. Mempunyai
dua kaki. Nih, tanda bacanya yaitu tanda baca titik. Nah, sekarang yang kedua, Bu En akan menulis kalimat yang ada tanda baca koma. Kalimatnya, Rina membeli buku, pensil, dan penghapus. Ingat, di awal kalimat yaitu huruf kapital. Nih, Rina, nih Rina dari baris pertama, kedua, ketiga itu ya penuh. Nih, Rina membeli buku koma ya, membeli buku koma di sini ya, pensil dan ini karena nggak muat Bu En ke sini ya, dilanjut ke baris yang ke bawah, dan penghapus. Nih, ini di akhir tanda bacanya titik ya. Jadi sini ada koma nih. Rina membeli buku, koma, pensil, koma, dan penghapus. Di akhir tanda bacanya titik. Sekarang Bu En akan membuat kalimat yang di akhir tanda bacanya itu tanda seru. Yang ketiga ya, tanda baca seru. Kalimatnya yang ada tanda baca seru. Nah, contoh kalimatnya, aduh jariku terjepit. Aduh, jadi A-nya itu huruf kapital ya, karena di awal kalimat. Aduh. Aduh. Jariku terjepit pintu. Nah, di sini kalimat aduh, jariku terjepit pintu. Itu di akhir kalimatnya itu tanda bacanya yaitu tanda baca seru. Nih ya, tanda baca seru. Seperti I kebalik ya, tanda baca seru itu ya. Yang terakhir, Bu En akan membuat kalimat yang di akhir tanda bacanya itu ada tanda baca tanya. Ya. Kalimatnya, di mana rumah Anto? Nah, D-nya itu huruf kapital ya, karena di awal kalimat. Di spasi dulu ya, spasi. Terus mana rumah Anto. Nih A-nya itu huruf kapital ya, karena dia menunjukkan nama orang. Anto, A, huruf kapital ya, A-nya ya, Anto. Nah, itu ya. Nah, di akhir tanda bacanya yaitu tanda baca tanya. Nah, itu ya. Jadi itu adalah kalimat yang ada tanda baca titik, tanda baca koma, tanda baca seru, dan tanda baca tanya. Nah, anak-anak soleh-soleha kelas 2, demikian materi pembahasan kali ini. Tadi Bu En sudah membahas tentang tanda baca, yaitu yang pertama adalah tanda baca titik, yang kedua tanda baca koma, yang ketiga
tanda baca seru, dan yang keempat yaitu tanda baca tanya. Yang terakhir, Bu En tadi membahas penulisan tegak bersambung. Tadi Bu En sudah memberikan contoh penulisan tegak bersambung. Nah, anak-anak soleh-soleha kelas 2, nanti kalian di rumah bisa latihan menulis tegak bersambung dan menulis tegak bersambungnya yaitu dengan ada tanda baca titik, tanda baca koma, tanda baca seru, dan tanda baca tanya. Nah, Bu, anak-anak soleh-soleha kelas 2, Bu En cukupkan sekian dulu ya. Bu En tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.